Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila Ahmad dengan NIM 10573111419 dari Akuntansi 19D Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan membahas beberapa bab mengenai akuntansi keperilakuan. Baik, langsung saja. Bab 20 yaitu mengenai teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Jadi, masuk pada pembahasan memahami kelompok dan pengambilan keputusan kelompok. Jadi, di mana di sini dibagi menjadi 5 subbagian. Yang pertama itu ada gambaran umum dari konsep yang berhubungan dengan komposisi kelompok dan keanggotaan. Kemudian yang kedua ada mengkaji bagaimana kelompok individual ini berinteraksi dalam pertemuan. Kemudian yang ketiga ada gambaran umum tentang teori strukturasi adaptif yang berhubungan dengan cara kelompok beradaptasi terhadap perubahan teknologi kelompok, struktur, dan rintangan. Kemudian yang keempat ada berfokus pada teori waktu interaksi kinerja yang mengintegrasikan dasar-dasar teori strukturasi adaptif ke dalam teori yang lebih luas tentang bagaimana kelompok berinteraksi, beradaptasi, dan bekerja. Kemudian yang kelima ada gambaran umum tentang masalah yang telah ditampilkan berkaitan dengan kelompok akuntansi. Kemudian masuk pada isu metodologis dalam riset kelompok. Jadi di sini Solomon meringkas kesulitan yang dihadapi oleh peneliti kelompok dengan menyampaikan bahwa kompleksitas dalam melakukan riset kelompok dimulai dengan seluruh kesulitan yang dihasilkan dalam melakukan riset individu dan kemudian ditambah dengan masalah berbasis kelompok di atas kompleksitas individu. Nah, baru-baru ini peneliti mencurahkan lebih banyak usaha untuk mengatasi masalah tersebut, di mana masalah tersebut dikonsolidasikan ke dalam 2 area perhatian utama. Yang pertama itu ada penggunaan umum kelompok ad hoc, dan kedua itu ada masalah yang berhubungan dengan keanggotaan. Kemudian masuk pada kelompok natural versus kelompok ad hoc. Jadi, masalah yang paling menonjol dalam riset kelompok pada bidang akuntansi perilaku atau pada bidang kelompok kecil adalah penggunaan kelompok ad hoc dalam eksperimen untuk membangun teori yang berkaitan dengan kelompok natural. Nah, di mana kelompok ad hoc ini dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk melakukan tugas spesifik. Nah, dalam lingkungan kerja tentu saja hal ini atau kelompok tersebut jarang ditemui. Nah, akan tetapi kelompok biasanya dibentuk untuk bekerja untuk periode waktu tertentu guna memecahkan masalah tertentu. Nah, di mana kelompok terakhir ini dianggap sebagai kelompok natural. Kemudian masuk pada keanggotaan dan komposisi kelompok. Jadi masalah keanggotaan pertama yang sering kali dihadapi adalah mendapatkan subjek yang memadai untuk berpartisipasi dalam studi riset. Nah, sementara ini hal tersebut seringkali menjadi masalah dalam riset individu. Nah, masalah tersebut menjadi semakin berlipat ganda karena setidaknya didasarkan pada fakta bahwasanya dibutuhkan bermacam subjek untuk dapat melakukan observasi kelompok tunggal. Kemudian masuk pada masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi atau auditing. Jadi riset akuntansi perilaku yang berhubungan dengan pengambilan keputusan kelompok dapat dikategorikan ke dalam 4 area sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pengkajian kinerja kelompok kerja, seperti bagaimana kelompok kerja itu membutuhkan perubahan dalam lingkungan kerjanya. Kemudian yang kedua ada penyelesaian proses tinjauan kertas kerja dalam lingkungan auditing. Kemudian yang ketiga ada penggunaan pengambilan keputusan kelompok rekan sejawat dalam lingkungan akuntansi. Kemudian yang keempat ada dampak integrasi kemunculan komputerisasi teknologi kelompok. Kemudian masuk pada bab 21, yaitu aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi.
Nah, masuk pada pembahasan teori komunikasi. Jadi, komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah komunikasi dari materi teknis seperti laporan keuangan. Nah, dari intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen. Oleh karenanya itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif pula. Kemudian masuk pada pengertian dan fungsi komunikasi. Jadi, secara terminologi, komunikasi ini berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi adalah proses dengan mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Kemudian komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Robbins and Timothy pada tahun 2009 memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama pengendalian, kedua motivasi, ketiga pengungkapan emosional, dan yang keempat itu informasi. Kemudian masuk pada model komunikasi. Jadi di sini ada beberapa model komunikasi. Yang pertama itu model Lasswell. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi, salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Lasswell meliputi siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Jadi, dalam konteks akuntansi, di sini bisa dilihat ada komunikator atau siapa. Nah, dalam hal ini adalah akuntan itu sendiri. Kemudian, di sini pula ada pesan atau mengatakan apa. Jadi akuntan ini menyajikan informasi keuangan. Kemudian dengan cara apa? Jadi pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian ada kepada siapa? Yaitu kepada pihak pengguna internal dan eksternal. Kemudian dengan dampak apa? Atau umpan baliknya seperti apa, yaitu dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan informasi. Kemudian masuk pada model Shannon-Weaver. Jadi model ini dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver. Nah, di mana model ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan model Lasswell karena model tersebut membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Nah, dalam konteks akuntansi itu sendiri, di mana sumber informasi ini dapat berupa tenaga pembukuan atau klerek, kemudian pengirim informasi yaitu controller, kemudian penerima informasi adalah orang yang memperoleh dokumen tersebut, di mana hal ini adalah akuntan. Kemudian tujuan yaitu pengguna akhir yaitu klien. Nah, di mana Shannon dan Weaver juga menambahkan gangguan ke dalam proses komunikasi. Kemudian masuk pada model SMCR Berlow. Jadi di sini model komunikasi sumber, pesan, saluran, dan penerima atau source message, channel, dan receiver atau biasa disingkat dengan SMCR yang diajukan oleh David Berlow. Nah, di mana model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlow menspesifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi dan pada tahap dalam proses dari faktor-faktor tersebut beroperasi. Misalnya, ketika mempertimbangkan pesan, ia menyarankan bahwa elemen-elemen pesan di mana terdiri dari isi, struktur, kode, dan perlakuannya akan memengaruhi pemahamannya oleh penerima. Nah, kemudian masuk pada model Wesley McLean. Nah, model komunikasi ini dikembangkan oleh Bruce Wesley dan Malcolm McLean. Nah, model tersebut menjelaskan cara-cara yang mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Misalkan, A menerima rangsangan dari X1, X2, dan X3. Nah, di mana proses di mana A ini melaporkan informasi yang diterima adalah tidak sempurna. Terdapat pengabaian dan penambahan terhadap apa yang dilaporkan oleh A yang disebabkan oleh persepsi selektif dan distorsi yang ditimbulkan oleh biasnya. Nah,
A kemudian menghasilkan suatu pesan yaitu X1 kepada C yang adalah editor atau biasa disebut dengan penjaga gawang. Nah, C ini memilih pesan atau X1 ini untuk dikomunikasikan kepada pendengar akhir yaitu B. Kemudian pesan C ini didasarkan pada informasi yang diterima dari A dan dari lingkungan. Nah, aspek penting lainnya dalam model ini adalah umpan balik. Seperti yang kita lihat, umpan balik yang ditunjukkan dari B ke A, C ke A, dan dari B ke C. Kemudian masuk pada model pemusatan komunikasi. Jadi Rogers dan Kincaid 1981 telah mengkritik model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. Nah, di mana 7 bias tersebut meliputi yang pertama, suatu pandangan bahwasanya komunikasi ini adalah tindakan satu arah yang linier dan bukan proses dua arah yang memiliki siklus di mana informasi ini dipertukarkan sejalan dengan berlalunya waktu. Kemudian yang kedua, sumber bias yang diakibatkan oleh penekanan pada ketergantungan dan bukan pada hubungan dari mereka yang melakukan komunikasi dan saling ketergantungannya yang mendasar. Kemudian yang ketiga, ada kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi dengan mengorbankan konteks di mana objek tersebut berada. Kemudian ada kecenderungan untuk berfokus pada pesan itu sendiri dengan mengorbankan aspek waktu dari pesan itu. Kemudian kecenderungan untuk menganggap bahwasanya fungsi utama dari komunikasi ini adalah persuasi dan bukan pemahaman, konsensus, dan tindakan kolektif yang menguntungkan. Kemudian ada kecenderungan untuk berkonsentrasi pada dampak psikologis dari komunikasi terhadap individu yang terpisah. Kemudian yang terakhir, suatu keyakinan dalam hubungan sebab akibat mekanistik satu arah dan bukan hubungan sebab akibat dua arah. Kemudian masuk pada satu model komunikasi. Jadi, bagian ini merupakan proses komunikasi, di mana model ini terdiri dari sumber komunikasi, pengodean, pesan, saluran, penguraian, penerima, dan umpan balik. Nah, sumber mengawali suatu pesan dengan pengodean suatu pemikiran. Kemudian pesan ini merupakan suatu produk fisik yang sebenarnya dari pengodean sumber. Kemudian saluran adalah medium lewat mana pesan itu berjalan. Kemudian ada penguraian. Nah, di mana penguraian ini adalah proses penerimaan pesan oleh pihak yang menjadi sasaran dari pesan tersebut. Nah, akan tetapi sebelum pesan dapat diterima, simbol yang digunakan harus diterjemahkan ke dalam suatu bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Nah, bagian terakhir dalam proses komunikasi adalah umpan balik. Nah, di mana umpan balik ini merupakan pengecekan mengenai seberapa berhasilnya seseorang dalam mentransfer pesan sebagaimana yang dimaksudkannya. Nah, kemudian masuk pada hal-hal mendasar dalam komunikasi. Jadi, untuk memperoleh pengetahuan yang cukup akan komunikasi dibutuhkan adanya pemahaman atas beberapa konsep yang mendasar. Nah, selanjutnya konsep tersebut akan ditinjau secara khusus untuk melihat pola arus dari komunikasi, membandingkan jaringan komunikasi formal dan informal, menggambarkan pentingnya komunikasi nonverbal, memperhatikan bagaimana individu memilih saluran komunikasi, dan meringkas penghalang utama terhadap komunikasi yang efektif. Kemudian masuk pada variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Nah, salah satu tujuan pembahasan model di sini adalah untuk membantu mengorganisasikan faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi dari informasi akuntansi itu sendiri. Nah, berdasarkan model yang telah disajikan, pembahasan tersebut diatur ke dalam bagian yang berurusan dengan sumber, pesan, saluran, penerima, umpan balik, dan konteks lingkungan di mana penyusunan dan komunikasi informasi akuntansi itu terjadi. Kemudian masuk pada sumber. Nah, di sini ada dua aspek sumber yang dapat memengaruhi proses komunikasi. Nah, dua aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Nah, di sini kredibilitas sumber secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, maka semakin besar efektivitasnya. Nah, kemudian kesamaan antara penerima dan sumber. Jadi, komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa.
Kemudian masuk pada pesan. Jadi pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, pesan di sini seharusnya mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengaruh di dalam usaha mencoba untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Nah, pesan dapat disampaikan panjang lebar, tetapi yang perlu diperhatikan di sini dan diarahkan adalah tujuan akhir dari pesan itu sendiri. Kemudian masuk pada saluran. Jadi jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi. Nah, di sini Scrum 1973 mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama itu panca indera yang dipengaruhi, yang kedua peluang untuk umpan balik, ketiga besarnya kendali penerima, keempat jenis pengudian pesan, kelima kekuatan multiplikatif, dan keenam pelestarian pesan. Kemudian masuk pada penerima. Jadi ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima seperti latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Nah, pada umumnya semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor ini, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Kemudian masuk pada umpan balik. Jadi, umpan balik di sini merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menanggapi pesan awal. Nah, umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Nah, dengan demikian tujuan komunikasi adalah pemahaman dan bukan arus penyebaran informasi satu arah dari sumber kepada penerima. Jadi, kurangnya umpan balik merupakan penyebab utama dari masalah efektivitas komunikasi. Kemudian masuk pada masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Jadi di sini yang pertama ada penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Kemudian yang kedua ada komunikasi yang benar secara politis. Kemudian yang ketiga ada komunikasi lintas budaya. Dan keempat ada komunikasi elektronik. Kemudian masuk pada bab 22, yaitu aspek keperilakuan pada akuntansi sosial. Jadi di sini ada permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya mengangkat 6 contoh permasalahan sosial di dunia bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama itu PT Inti Indorayon Utama. Nah, di mana dihentikan operasionalnya karena adanya masalah lingkungan dan masalah dengan masyarakat sekitar industri. Kemudian ada PT Hutani Sola Lestari. Nah, di mana terjadi pembakaran hutan. Dan kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan memberikan sanksi pencabutan hak pengusahaan hutan. Kemudian ada PT Ajinomoto Indonesia. Nah, di mana terjadi penarikan distribusi, pemasaran, dan aktivitas produksi karena masalah sertifikasi halal oleh MUI. Kemudian ada PT Maspion Indonesia. Nah, di mana permasalahan demo buruh dan isu kesejahteraan karyawan. Kemudian ada PT Sorik Mas Mining. Nah, di mana masyarakat menolak aktivitas perusahaan tambang emas mengingat hutan yang dijadikan sebagai sumber penghidupan diyakini rusak akibat pertambangan. Kemudian ada PT Kereta Api Indonesia. Nah, di mana serikat pekerja menolak kembalinya Dewan Direksi Lama karena dianggap bertanggung jawab atas beberapa kasus kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia. Kemudian masuk pada pengertian akuntansi sosial. Jadi, akuntansi sosial di sini dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial organisasi dan pelaporan hasil kepada kelompok yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi. Nah, di sini Gray tahun 2000 mendefinisikan juga akuntansi sosial sebagai persiapan dan publikasi akun tentang interaksi, kegiatan dan aktivitas sosial, lingkungan, karyawan, komunitas, pelanggan, dan pihak lain dari organisasi dan jika mungkin konsekuensi dari interaksi dan aktivitas tersebut. Nah, secara garis besar, aspek akuntansi sosial ini terdiri dari lingkungan, tenaga kerja, dan masyarakat di sekitar perusahaan. Nah, di mana aspek tersebut dapat dibedakan antara yang dapat diukur secara moneter dan yang tidak dapat diukur secara moneter.
Kemudian masuk pada tahap perkembangan akuntansi sosial. Jadi pada awal tahun 1900 para ekonom telah mencoba untuk memasukkan manfaat dan biaya sosial dalam model teori ekonomi mikro neoklasik. Nah, meskipun mereka telah berusaha, manfaat dan biaya sosial dianggap sebagai anomali dan sebagian besar diabaikan oleh mayoritas ekonom. Nah, beberapa gerakan massa pada tahun 1960-an terutama yang ditujukan agar pemerintah dan bisnis lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memfokuskan pada biaya dan manfaat sosial. Nah, di mana pada tahun 1960-an juga terdapat pertumbuhan dalam gerakan lingkungan dan gerakan hak konsumen. Nah, dengan menetapkan undang-undang dalam bidang ini, pemerintah memaksa individu dan para pelaku bisnis untuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Kemudian masuk pada studi kasus dan penyelesaian masalah. Nah, di sini saya mengangkat studi kasus pada PT Toba Pulp Lestari. Jadi, pada tahun 1999, PT Inti Indorayon Utama ditutup dengan alasan perusahaan tersebut telah terbukti mencemari dan membahayakan lingkungan. Nah, kemudian pada Maret 2002, PT Indorayon kembali dibuka dengan nama lain yaitu PT Toba Pulp Lestari atas rekomendasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, selama beroperasi, masyarakat Porsea merasakan dampak yang tak menyenangkan. Nah, di mana perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan mendatangkan masalah sosial, misalnya konflik dan intimidasi aparat terhadap warga yang menolak PT TPL ini. Nah, dengan turunnya kualitas lingkungan bahkan berdampak pada memburuknya kesehatan masyarakat sekitar. Limbah yang dihasilkan terbukti menjadi penyebab maraknya penderita infeksi saluran pernafasan atas pada saat itu. Tidak hanya itu, dampak lain yang dirasakan adalah menurunnya kualitas panen padi. Kemudian masuk pada penyelesaian masalah. Jadi, kasus yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari dan masyarakat ini dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Nah, jadi pihak-pihak yang menjadi korban dari kasus ini dapat menggugat PT Toba Pulp Lestari ini agar bisa memberikan ganti rugi, entah itu berbentuk uang atau penataan kembali lingkungan agar bisa kembali seperti dulu. Nah, pihak korban juga bisa menuntut PT Toba Pulp Lestari ini untuk bisa memberikan pernyataan terkait dengan perbuatan melawan hukum atau bahkan menuntut agar diberlakukannya pelanggaran kegiatan PT Toba Pulp Lestari ini. Nah, gugatan-gugatan tersebut didasarkan atas pasal-pasal yang berkaitan seperti pasal 1365 KUH Perdata, pasal 1366 KUH Perdata, dan juga pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.